Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu bahagia, sehat lahir dan batin. Semua aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan, sukses dunia dan akhirat. Apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Anda semuanya yang sudah berkenan untuk hadir dan menyimak kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hukum melakukan tahlilan. Hukum melakukan tahlilan yang biasanya berjalan atau dilakukan oleh masyarakat, kemudian itu menjadi sebuah tradisi, ya, mentradisi. Ya, tahlilan ini berasal dari kata tahlil. Tahlil ini kalau kita kupas dari segi bahasa berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan. Halala yuhallilu tahlilan, artinya adalah mengucapkan atau membaca kalimat la ilaha illallah, ya, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat ini atau kalimat tahlil ini karena dilakukan kemudian dia menjadi sebuah tradisi, dilakukan di waktu tertentu, di masa tertentu, akhirnya menjadilah sebuah istilah yang disebut dengan tahlilan. Ya, kalau membaca yasin, kalau dirutinkan itu menjadi yasinan. Sholawat dirutinkan menjadi sholawatan, manakiban, riyahan dan sebagainya. Ya, atas bagaimana hukum tahlilan menurut Al-Quran dan hadis, ya, akan kita kaji bagaimana hukum tahlilan berdasarkan Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah. Yang jelas bahwasanya yang namanya mengucapkan tahlil, kalimat la ilaha illallah, jelas itu tidak ada larangannya. Tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis atau sunnah Rasulullah SAW yang berisikan tentang larangan atau Rasulullah mencegah tentang amalan membaca kalimat tahlil. Bahkan kalimat tahlil ini adalah kalimat yang mulia, kalimat thayyibah, di mana kalimat tahlil ini adalah bagian dari namanya kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid atau termasuk dari kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Atau kalau kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat yang menjelaskan bahwasanya kita hanya menuhankan Allah, meniadakan atau menghilangkan segala sembahan-sembahan yang lain yang itu berpotensi untuk kita sembah. Artinya sebenarnya ilah ini banyak, ya, entah itu dalam menjelma dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk batu, pohon, dalam bentuk angin, misalnya dewa Agni, dewa Bayu, dewa api atau dewa Bayu, dewa angin dan sebagainya. Artinya manusia bisa menuhankan dalam bentuk apapun. Namun ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dari segala hal yang berpotensi untuk disembah oleh manusia dalam bentuk benda, materi atau jiwa apapun itu, maka kita hilangkan semuanya, yang tersisa hanyalah Allah. Jadi semuanya itu kita tidak anggap sebagai Tuhan, karena hanya Allah lah yang Tuhan, yang benar-benar Tuhan, sedangkan yang lain adalah Tuhan-Tuhan yang palsu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah diperbolehkan. Tidak ada dalam Al-Quran nas yang jelas baik di dalam hadis yang ada larangannya
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Justru sebenarnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu diperintahkan kita agar senantiasa untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Karena termasuk kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid ini kalimat yang ringan untuk diucapkan namun timbangannya sangat berat ya. Maka kalimat la ilaha illallah ini atau disebut dengan kalimat syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini sebagai bentuk yang membedakan antara muslim dengan kafir ya. Kalimat syahadat ini membedakan antara muslim dengan kafir atau orang yang ingkar kepada Allah atau tidak menuhankan Allah. Maka ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia mendapatkan jaminan dari Allah karena dia sudah mengakui sebagai Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini, maka dia punya hak untuk bisa masuk surga. Nah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri atau di dalam beberapa hadis ini tentang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini sangat istimewa, kalimat thayyibah yang dia akan masuk surga ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau siapa yang akhir perkataannya ini maksudnya adalah sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, dia dipastikan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya di sini ketika orang sudah bersahadat berarti dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan itu adalah pintu surga. Artinya walaupun dia dosa yang semacam apapun, dia punya potensi untuk bisa masuk surga. Artinya dia masih memiliki iman. Kalaupun dia masuk neraka, maka ada kesempatan dia untuk bisa masuk surga. Dosa yang dia lakukan tentunya dia akan tebus dengan siksaan di neraka, namun dia ketika di neraka tidak kekal, punya potensi, punya harapan karena di dalam hatinya masih ada iman, masih ada kalimat tauhid, masih ada kalimat syahadat yang semasa dia hidup dia ucapkan, sehingga dia potensi untuk masuk surga. Nah, itu tentang betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang lain tentang perintah untuk kita berzikir kepada Allah ya, untuk memperbanyak zikir kepada Allah ya, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, la taqudu qaumun fi majlisin ya, tidaklah suatu kaum duduk dalam sebuah majelis atau pertemuan yadhkurunallah yang mereka itu berzikir kepada Allah fihi di dalamnya, illa kecuali hafathumul malaikah, dia akan dinaungi oleh malaikat atau dikerumuni oleh malaikat. Malaikat ikut berkumpul ketika orang itu berzikir kepada Allah. Di antaranya kalimat zikir atau kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah dan kalimat-kalimat yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan kalimat-kalimat yang lain yang disebut kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Wa khasyiyatuhumur rahmah, dan dia dilimpahi rahmah Allah rahmat Allah tercucur kepada mereka semuanya. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian dia hatinya akan merasa tentram ya. Kita bisa merasakan betapa dahsyatnya kalimat zikir dalam bentuk apapun, termasuk zikir kalimat la ilaha illallah, pasti hati kita akan merasa tentram, merasa damai ya, merasa kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan puncak ketika kita bisa zikir kepada Allah, bisa menyebut nama Allah dengan penuh rasa cinta atau mahabbah ya. Memperbanyak zikir tentunya akan melembutkan hati ya. Itu wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka, Allah menyebut nama mereka ya, fiman indah, di antara makhluk yang ada di sisinya atau di hadapannya ya. Ini tentang bagaimana keistimewaannya kalimat la ilaha illallah. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga banyak sekali perintah kita untuk bagaimana kita memperbanyak zikir kepada Allah. Di antara kalimat zikir yang sudah kita ketahui yaitu kalimat la ilaha illallah. Apalagi kalau kita mendirikan majelis zikir, majelis yang di dalamnya itu banyak menyebut nama
Allah, termasuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu memerangi musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Hadis Quran surat Al-Anfal ayat 45. Ini termasuk perintah agar kita banyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan, setiap aktivitas, termasuk kita mendirikan majelis zikir, termasuk dalam keadaan peperangan. Jangan sampai hati kita lengah, lupa menyebut nama Allah. Jadi antaranya menyebut Allah, 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 atau la ilaha illallah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, damai dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi damai atau tentram. Ya, termasuk kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Silakan dibacakan dalam setiap kesempatan, ya, selepas sholat ataupun dalam aktivitas yang lain, sebut-sebut nama Allah, la ilaha illallah. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dan syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran surat Al-A'raf ayat 201. Termasuk ini manfaat dari zikir, maka dia akan dijauhkan dari gangguan setan, ya, tidak akan ada rasa was-was. Kemudian dia akan nampak segala kekhilafan, kesalahannya, keraguannya, karena hilang gangguan dari setan, ya, karena hati kita sudah diliputi dengan rasa mahabbah, zikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Nah, itu diantaranya dalam Al-Quran, dalam hadis tentang keistimewaan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat zikir yang lainnya, termasuk kalimat zikir la ilallah tadi, ya. Nah, lantas bagaimana kemudian ketika kita melakukannya? Kita buat waktu tertentu menjadi semacam aktivitas tahlilan misalnya, entah itu setiap malam Jumat atau sebulan sekali atau setahun sekali, atau dalam bentuk istighosah membaca kalimat la ilaha illallah. Boleh atau tidak yang semacam itu? Jelas itu hukumnya adalah boleh, bahkan akan mendapatkan pahala. Jadi ketika kita melakukan zikir itu terserah kita kapan saja, berapapun jumlahnya, di mana saja, jam keberapa saja kita lakukan, maka itu hukumnya boleh dan jelas itu diterima oleh Allah. Zikir kita akan mendapatkan pahala, bahkan itu menjadi timbangan yang berat kelak nanti di akhirat. Ya, itu termasuk kita membaca ayat surat Yasin misalnya, acara tahlilan misalnya bersama dengan surat Yasin, maka juga itu hukumnya boleh, karena dalam acara tahlilan itu di dalamnya juga membaca ayat Al-Quran, surat-surat pilihan, kemudian menyebut membaca sholawat dan sebagainya, termasuk doa. Jadi dalam sebuah kemasan yang namanya tahlilan itu tersaji berbagai macam aktivitas yang itu semuanya itu direkomendasikan oleh Al-Quran dan hadis atau sunnah. Jadi tahlilan ini hanya mengumpulkan dari beberapa macam aktivitas yang kita lakukan, ya, dikumpulkanlah yang namanya dengan tahlilan. Walaupun asal kata-kata tahlilan ini adalah menyebut kata la ilaha illallah, tapi dalam aktivitas tahlilan atau rutinan tahlilan itu juga ada dibaca sholawatnya, ada ayat Al-Qurannya, ya, kemudian ada kalimat la ilaha illallah tadi, kemudian juga ada doanya, maka ada sholawatnya, dan semuanya itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh tanpa ragu bahwasanya semuanya itu adalah aktivitas yang itu ada perintahnya di dalam Al-Quran dan hadis, hanya kita kumpulkan saja menjadi sesuatu yang baru yang memang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi hukumnya boleh, tidak terlarang, bahkan itu akan mendapatkan pahala. Loh, misalnya ada pertanyaan, kan tahlilan itu kan tidak ada dalilnya, ya, walaupun tidak ada larangannya, kan tidak ada dalilnya. Kok kita laksanakan
Seharusnya apapun aktivitas yang kita lakukan harus ada dalilnya. Ya tidak juga. Ya selagi memang itu ada rambu-rambunya, hukum Islam itu hal-hal yang dilarang pokoknya itu ada, maka hal-hal yang memang itu bukan sesuatu yang pokok, yang bersifat itu hanya sekedar amaliyah sunnah atau amaliyah yang memang itu bukan difardukan, maka kapan saja kita melakukannya itu hukumnya boleh. Berbeda dengan yang fardu atau dalam rukun Islam misalnya, itu yang disebut dengan ibadah mahdoh, ibadah yang sudah bulat, ibadah yang tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita kurangi, ya tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita modifikasi. Maka itulah yang memang hukumnya bid'ah atau tercela ketika kita mengubah dari hukum Islam itu tadi atau rukun Islam itu tadi. Ya, tapi kalau hal yang lain-lain yang itu memang bukan ibadah yang mahdoh, ya maka ya sah-sah saja kita melakukannya. Ya, membaca Al-Quran atau dalam kalimat tahlil tadi, termasuk membaca surat Yasin misalnya, kita lakukan kapan saja, jam berapa, apakah itu setiap hari, apakah seminggu sekali setiap malam Jumat atau malam-malam yang lainnya. Ya, kemudian di dalam tahlilan juga ada sedekah, walaupun kita tidak pernah mengharap-harapkan itu. Kemudian tahlilan ini juga ada sholawatnya. Kemudian kita tahlilan juga itu diundang oleh tuan rumahnya. Sangat tidak mungkin ketika kita datang memang itu tidak ada undangannya atau tidak diminta oleh tuan rumah. Bahkan saya dalam berinteraksi dengan masyarakat ketika acara tahlilan itu, ketika saya datang itu pasti karena diundang. Tidak ada ceritanya kok ketika ada keluarga yang tertimpa musibah meninggal itu mereka datang dengan sendirinya tanpa diundang, itu tidak mungkin ya. Dan tidak ada paksaan. Ya mau datang ya monggo, tidak datang ya tidak masalah. Karena itu bukan sesuatu ibadah yang mahdoh, ya, yang kita bisa melakukannya kapan saja tahlilan itu ya. Nah, mau berapa jumlahnya, jam berapa, di mana tempatnya, ya itu sah-sah saja, terserah manusia ingin melakukannya. Yang penting syaratnya tidak di tempat yang kotor, tidak diikuti dengan kemaksiatan. Misalnya kita tahlilan la ilaha illallah dengan sambil nyanyi dangdut misalnya, maka itu tidak diperkenankan, hukumnya haram. Tapi kalau berkaitan yang lainnya, kapan jumlahnya, di mana tempatnya, jam berapa, maka itu hukumnya boleh, karena itu bukan ibadah yang bersifat ritual. Jadi tahlilan ini bukan sesuatu yang dianggap ritual, tidak sebagaimana sholat, puasa, zakat, dan haji yang itu jelas itu ritual, ibadah yang sudah paten yang tidak bisa kita ubah. Sedangkan tahlilan ini sama seperti yasinan misalnya, sama seperti sedekah, itu yang tidak batasi oleh waktu dan berapa durasinya dan kapan kita bisa melaksanakannya. Nah, maka jelaslah bahwasanya acara tahlilan ya baik kita rutinkan maupun kita baca setelah kapan saja, di waktu apa saja, maka hukumnya adalah boleh, dan yang melaksanakannya tentu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena isinya tahlilan itu di dalamnya mengandung amalan-amalan, dikompilasikan menjadi tahlilan itu semuanya ada dalilnya, ya ada perintahnya dari Al-Quran maupun dari hadis. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita pahami, dan orang yang ahli tahlil mudah-mudahan semangat untuk istiqomah melaksanakan tahlil. Maka kelompok yang anti tahlil untuk tidak mengusik mengganggu amalan-amalan orang yang ahli tahlil. Insyaallah dengan demikian akan terjalin saling komunikasi dan saling toleransi. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kesalahan. Kebenaran semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Yang ahli tahlil semangat untuk tahlil, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Ya, Allahumma fiq illa aku bin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.